Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure. Sugih kadang pawong mitra kinacek ing sasama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu. Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-703 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Elias sebagai Dewa Laut, Amrizal sebagai Mayat Hidup, Susi sebagai Pamatri, Eni Budiono sebagai Wahyun, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Rameswara memungut kalung yang aneh itu. Telinga-telinga kering yang direntengi membuat semuanya serentak membayangkan kekejaman macam apa yang pernah dilakukan oleh Brahma Samudra ketika hidupnya. Badrawati dan Lare Angon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang kita lakukan terhadap kalung telinga ini? Apakah kau tidak berminat memakainya, Badrawati? Barangkali dengan kalung telinga kering seperti ini, kau akan lebih sangar. Dan orang-orang yang berhadapan denganmu akan ketakutan. Tidak, Paman. Tidak. Aku tidak mau. Bagaimana mungkin aku berkalung telinga? Kita apakan kalung ini, Kisanak Dewa Laut? Kalau kau tidak keberatan, biarlah aku yang akan menyimpan benda itu. Bukan untuk dipamer-pamerkan, akan tetapi menjadi sebuah peringatan bahwa kebiadaban seperti yang dilakukan oleh Brahma Samudra itu pernah terjadi. Silakan, Kisanak. Dan kau, Badrawati, bungkus kembali perhiasan itu. Kau boleh melakukan apa yang menjadi rencanamu. Ingat, kau harus membagikan semuanya. Jangan ada yang kau sisakan untuk dirimu sendiri. Matahari telah bersiap diri muncul dari balik garis cakrawala belahan timur. Cahayanya semburat merah. Dalam waktu itu, Dewa Laut telah bertindak cepat. Orang-orang yang semula akan dijadikan budak telah dibangunkan dari tidurnya. Kepada mereka Badrawati telah membagi-bagikan perhiasan dengan adil dan merata. Para gadis yang semula akan dijual pun tidak kalah gembiranya. Dengan jelas dan gamblang, Dewa Laut menjelaskan apa yang terjadi. Di antara para gadis yang 27 jumlahnya itu, 2 di antaranya adalah Pametri dan Wahyun. Aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Kenapa, Bibi? Jika Bibi ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja. Bibi tidak perlu menahannya di tenggorokan. Silahkan, Bibi Pamatri. Terima kasih, Le. Kau telah menolongku. Jika tidak ada kau, entah bagaimana dengan nasibku. Sangat mengerikan sekali. Sudahlah, Bibi. Semua yang Bibi alami telah lewat. Bibi tidak perlu lagi mengingatnya. Lupakan hal itu. Supaya Bibi tidak tersiksa, Bibi harus menganggap peristiwa itu tidak pernah ada. Jika Bibi ingin mengucapkan terima kasih, sampaikan itu kepada yang berhak. Karena bukan aku yang menolong Bibi. Nah, itu orangnya. Kakang, aku ucapkan terima kasih. Kakang telah menolongku. Aku juga mengucapkan terima kasih. Paman tidak mendengar. Mereka mengucapkan terima kasih pada Paman. Karena Paman telah menolong mereka. Benarkah aku yang menolong mereka, Badrawati? Jelas, Paman yang menolong mereka. Bukankah Paman yang melepas ikatan tali yang mengikat kedua bibir ini? Baiklah. Aku terima ucapan terima kasih kalian berdua. Terima kasih. Bukankah Bibi masih mempunyai keluarga? Ayah dan ibu? Masih. Bibi jangan cemas. Brahma Samudra yang menakutkan itu telah mati. Perbuatan biadabnya kepada Bibi berdua
telah ada yang membalasnya. Mayatnya telah dibuang ke laut. Jadi, tidak perlu ada yang ditakuti lagi. Pemilik yang sebenarnya dari kapal ini orangnya baik hati. Dia akan mengantarkan Bibi berdua, juga teman-teman Bibi yang lain itu kembali ke asal masing-masing. Terima kasih. Maaf Bibi, aku sekedar ingin tahu, apakah Bibi sudah mempunyai calon suami? Belum. Bagaimana dengan Bibi Pametri? Aku kenapa? Bibi sudah mempunyai suami? Belum. Bagaimana Paman? Aku kenapa? Kedua Bibi ini belum bersuami. Iya, aku tahu apa yang kau maksudkan, Badrawati. Adi Pametri dan Adi Wahyun. Bagaimana Kakang? Aku sudah mempunyai 2 istri. Apakah Adi berdua bersedia menjadi istriku yang ketiga dan keempat? Bohong, Paman bohong. Paman belum beristri. Badrawati tertawa geli mendengar apa yang diucapkan oleh Lare Angon. Pametri dan Wahyun hanya bisa tersenyum di antara rasa haru dan mata yang basah. Nun di timur, langit terang benderang, matahari sudah mulai mengintip. Pemandangan nampak indah dan menakjubkan. Bersamaan dengan terbitnya matahari, maka pergolakan yang terjadi di atas kapal telah usai. Awak kapal anak buah Barat Maut juga telah mengirimkan utusannya mencari keterangan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan gamblang, Kamaswara memberikan gambaran yang jelas kepada mereka. Dan dengan baik-baik, Kamaswara dan Dewa Laut meminta setengah mengancam agar mereka menghentikan perdagangan budak yang selama ini mereka geluti. Paman, apakah menurut Paman Kamaswara, persoalan yang berhubungan dengan kapal-kapal ini telah selesai? Tentu. Rasanya belum, Paman. Maksudmu, para anak buah Barat Maut? Bagaimana dengan mereka? Jika mereka yang kau maksud, andai kata mereka akan berbuat macam-macam, kita akan mampu menekan mereka nanti saat berlayar ke barat. Sedang kapal bajak laut yang telah kembali ke pemilik yang sebenarnya, aku kira tidak ada masalah. Aku yakin Kisanak Dewa Laut itu pasti akan membuktikan kata-katanya. Ia akan mengantarkan orang-orang yang nyaris bernasib malang itu ke tempat asal masing-masing. Bagaimana dengan perhiasan itu, Badrawati? Masih ada sisa. Ini, Paman. Aku akan membagikan semua ini kepada para nelayan. Lakukan saja, asal tidak menimbulkan masalah. Tidak menimbulkan rasa iri dan dengki. Paman jangan khawatir hal itu. Lalu, apa yang kau anggap masih belum selesai, Badrawati? Bagaimana dengan isi peti itu, Paman? Isi peti itu? Makhluk itu? Mengapa makhluk itu tidak dimusnahkan? Jika itu tidak dilakukan, sangat terbuka kemungkinan kelak, entah kapan atau di mana, makhluk itu akan berulah kembali. Hal itu mungkin saja jika jubah dan trompet itu jatuh di tangan orang yang tidak berhak. Kau benar, Badrawati. Paman Lare Angon mempunyai pendapat. Iya, aku sependapat. Agar tidak menimbulkan masalah, nasib manusia mayat yang mengerikan itu harus diakhiri. Aku dan Badrawati tidak mampu mengalahkannya. Bisa kau membayangkan, Kameswara, betapa dahsyat sepak terjang makhluk itu? Tahukah kau bagaimana caranya, Lare Angon? Sayang, aku tidak tahu, Kameswara. Apakah peti itu dikembalikan di tengah laut? Atau ditenggelamkan saja? Jika dikembalikan ke tengah laut, tidak tertutup kemungkinan peti itu akan ditemukan kapal yang lain. Dan jika ditenggelamkan, bagaimana caranya? Bukankah peti itu mengambang? Dibanduli batu-batu? Atau
dimasuki batu-batu, dimasuki benda-benda yang berat hingga tenggelam. Kemungkinan makhluk mengerikan itu untuk bebas masih ada. Pada suatu saat, umur peti itu pasti ada batasnya. Ia akan lapuk dan makhluk aneh itu akan terbebas. Bagaimana Paman Kameswara? Aku sedang merenungkannya. Mungkin kita bisa menanyakannya kepada Dewa Laut. Itu lebih baik. Hari yang cerah, Paman. Ya, ini hari yang benar-benar cerah. Langit bersih sekali. Lama sekali aku merindukan keadaan seperti ini. Setiap hari yang aku lihat hanyalah sepetak ruang gelap di dalam perut kapal. Ya, akhirnya bisa menjadi kenyataan. Kapan kapal ini akan berlayar kembali? Nanti malam, Badrawati. Mengapa menunggu malam? Karena banyak hal yang harus dikerjakan untuk persiapan pelayaran. Jika yang berlayar hanya kami, maka tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi di dalam kapal terdapat 100 lebih penumpang yang tentunya membutuhkan makan dan minum, bukan? Jadi, Antara lain, kami harus berbelanja beberapa kebutuhan kapal. Dan itu membutuhkan waktu. bagaimana dengan peti mati itu, Paman? Peti mati? Maafkan aku, Paman. Aku lancang bertanya. Apakah Paman Dewa Laut ingin menjadi majikan baru dari manusia mayat itu? Dewa Laut tersenyum oleh pertanyaan itu. Lelaki yang rambutnya memutih itu kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik dan kemudian keluar lagi dengan membawa sebuah buntalan. Badrawati tahu bahwa buntalan itu berisi sangkakala dan jubah yang semula dipergunakan oleh Brahma Samudra. Nampaknya kalian bertiga baru saja membicarakan peti itu. Benar, Kisanak. Aku ingin mengetahui bagaimana kesimpulan kalian. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kami bertiga berpendapat isi peti itu harus dimusnahkan. Bagaimana?
Apakah Kisanak justru mempunyai pertimbangan sendiri? Aku sependapat dengan kalian. Aku sudah menduga. Namun masalahnya untuk melakukannya tidak semudah mengatakannya. Maksud Kisanak? Cobalah kalian bertanya pada diri kalian sendiri. Cara apakah kira-kira yang bisa dipergunakan untuk mengakhiri nasib manusia mayat itu? Iya, aku tidak tahu. Dibunuh. Sebuah senjata ditusukkan ke dadanya. Cara itu tidak membunuhnya, bahkan akan membangunkannya. Dan setiap ia bangun, berarti ia harus meminum darah. Apakah api tidak mampu membakarnya? Api pun tidak mampu membakarnya. Jika ia tersentuh api, maka yang terjadi adalah sama, ia akan bangun. Jadi, bagaimana Kisanak? Apa boleh buat? Aku akan mengembalikan ia ke tempat asalnya. Hanya sekedar dikembalikan ke tempat asalnya? Ia masih mempunyai kemungkinan untuk berbuat ulah. Tidak, aku yakin tidak mungkin terjadi. Percayalah kami suara. Dari mana asal dari makhluk itu? Dan sebenarnya, mengapa ia bisa menjadi demikian? Barangkali Paman bisa menjelaskannya kepadaku. Apa yang kau tanyakan, aku tidak bisa menjawabnya dengan jelas. Namun ada sebuah tempat di lautan yang maha luas ini, di mana di sana ada badai yang sangat aneh. Air laut berputar membentuk sebuah pusaran, di mana segala sesuatu pasti akan ditelannya. Kesanalah aku harus mengembalikan peti itu. Peti itu akan terhisap untuk kemudian bakal lenyap selamanya. Bukankah itu sebuah pekerjaan yang sangat mengandung bahaya? Kapal Paman sendiri bisa terhisap ke dalam pusingan itu. Aku tahu caranya. Aku tidak akan mengambil kemungkinan yang bisa membahayakan kami. Peti itu akan aku turunkan di tempat yang agak jauh dari pusat pusaran. Kalian masih meragukan aku? Aku mempercayai Kisanak. Akan tetapi aku tetap mencemaskan kemungkinan usaha Kisanak itu ternyata tidak berhasil. Jika usaha itu ternyata gagal, maka aku mencemaskan kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi di kemudian hari. Lalu? Aku mohon Kisanak jangan menghalangi apa yang akan aku lakukan terhadapnya. Aku pinjam sangkakala yang kau pegang itu. Aku akan mencoba menggunakan caraku. Jawaban Kameswara itu ternyata membuat Dewa Laut terkejut. Demikian juga dengan Badrawati dan Lare Angon yang sudah merasakan bertarung dengan makhluk itu, merasakan detak jantungnya bagai dirangsang. Kameswara melangkah mendekati peti. Beberapa orang awak kapal menjadi tegang, menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Kameswara. Sedangkan Dewa Laut berada dalam kebimbangan. Apakah akan menyerahkan sangkakala yang dipegangnya atau tidak?
Kamiswara, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak telaten. Makhluk di dalam peti itu adalah jenis makhluk yang berbahaya. Hatiku tidak akan menjadi tenang jika hidupnya belum aku akhiri. Tetapi ia sangat berbahaya, Kamiswara. Iya, aku tahu. Dan justru karena itu, Bagaimana kalau ternyata usahamu gagal? aku akan bertanggung jawab. Biarlah ia menghisap darahku. Paman, Bagaimana, Badrawati? terlampau bahaya jika paman menggunakan cara paman sendiri. Dengar, aku mau berbicara. Kalian pernah mendengar seseorang mahasakti bernama Kiai Sabalangit? Iya, Aku melihat sebuah persamaan antara makhluk itu. Dengan ilmu yang dikuasai Ki Sabalangit, aku mempunyai cara untuk mengalahkannya. tapi makhluk itu bukan Sabalangit. Sudahlah, aku akan mencobanya. Aku kagumi keberanianmu. Aku kagumi pula karena kau mempunyai ilmu yang tinggi, anak muda. Akan tetapi sebagaimana keponakanmu, aku mencemaskan apa yang kau lakukan. Apa yang aku lakukan sepenuhnya adalah tanggung jawabku sendiri. Berikan sangkakala itu kepadaku, Kisana. Hati-hatilah. Aku akan sangat berhati-hati. Ini, terimalah. Kameswara memegang sangkakala di tangan kirinya. Dia melangkah mendekat ke arah peti yang berisi manusia mayat yang mempunyai kemampuan sangat berbahaya itu. Kameswara menyentuhkan tangan kanannya ke permukaan peti. Secara khusus Kameswara membangkitkan sebuah kekuatan yang jarang-jarang dipergunakan. Itulah kekuatan dahsyat air suci Kambang Ayun. Pusarnya serasa bergolak. Kekuatan itu mengalir deras melalui simpul-simpul syarafnya, membanjir melalui telapak tangannya, dan dari sela-sela jemarinya mengepul kabut. Bagaimana, Badrawati? Aku deg-degan, Paman. Ya, aku juga. Apakah Paman Kameswara akan mampu mengalahkan makhluk itu? Kita berdoa, semoga ia berhasil. Nampaknya pamanmu itu menguasai sesuatu yang diyakini bisa dipergunakan untuk mengatasi nasib mayat hidup itu, Badrawati. Lihat tangannya, Paman. Ya. Kabut mengepul. Lihat, peti itu pecah berantakan. Bagus. Akulah lawanmu. Mari kita bermain-main. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar mengerikan seperti yang dikhawatirkan orang. Kalau kau memenangkan pertarungan melawanku, kau boleh menghisap darahku sampai habis. Paman, hati-hati! Oh, gila. Pamanmu tidak bergerak. Ia justru menyongsongnya. Paman!
Badrawati dan Lare Angon menjadi sangat cemas. Demikian juga semua orang yang berada di geladak kapal yang menyaksikan peristiwa itu seperti akan berhenti berdegup jantungnya. Kameswara tidak meloncat menghindar, dia tetap diam berdiri di tempatnya. Sementara makhluk dari dalam peti itu tertatih-tatih melangkah mendekatinya. Diam kau di tempatmu, Badrawati. Jangan mengganggu pikiranku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan menyerangnya. Badrawati, jangan. Bagus. Pegang aku. Pegang tanganku. Kau boleh menghisap semua kekuatanku. Kau boleh melakukannya. Badrawati hanya bisa membelalakan matanya memandang Kameswara yang membiarkan tangannya dicengkram oleh manusia mayat yang berasal dari dalam peti itu. Kameswara diam mematung bagaikan batu. Namun kekuatan dahsyat yang berasal dari air suci Kambang Ayun itu bergolak, bagaikan banjir bandang, deras meluncur dari telapak tangannya. Pertempuran itu berlangsung aneh. Keduanya tidak menggunakan ilmu gerak, namun hanya dengan saling melekatkan kedua telapak tangannya. Dengar, Badrawati. Boleh dikata, apa yang dilakukan Kameswara terhadap lawannya itu adalah sebuah perang tanding. Kita jangan mengganggunya. Paman Kameswara salah menilai lawannya. Belum tentu, Badrawati. Setinggi apapun ilmu Paman Kameswara, makhluk itu akan mengisapnya. Kita lihat saja. Atau bagaimana kalau kita bertaruh? Aku menjagoki Kameswara yang menang. Paman Kameswara salah menilai lawannya. Sudah aku katakan, jangan percaya pada keyakinanmu sendiri yang belum tentu itu benar. Kameswara tetap berdiri tegak di atas kedua kakinya. Dia tidak menggunakan ajian raga bajra atau riung laut. Namun sepenuhnya dia mempercayakan diri kepada kekuatan dahsyat dari air suci Kambang Ayun yang pernah diminumnya. Pusarnya bagaikan diaduk, bagaikan prahara dan badai. Ayo, mengaumlah yang jasad manusia mayat. Aku tidak keberatan kau menghisap seluruh kekuatan yang aku miliki. Hisap terus, ayo, hisap terus. Hisap terus. Bagus. Hisap terus. Hisap terus. Hisap terus kekuatanku.
Apa sebenarnya yang terjadi itu? Mereka sedang bertarung. Mengapa mereka hanya saling menempelkan tangan? Mereka tidak saling menyerang. Kau salah menilai. Mereka justru sedang bertarung dengan dahsyatnya. Kelihatannya mereka tidak bergerak, tidak saling menghantam dan menendang. Akan tetapi, dari tangan mereka mengalir serangan-serangan dahsyat. Siapa yang lebih kuat itulah yang menang. Nampaknya pemuda itu berilmu sangat tinggi. Iya, meskipun ia berilmu tinggi. Apa yang bisa dilakukan menghadapi makhluk mengerikan itu? Ia akan mati sia-sia, mati dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan barangkali pemuda itu tidak pernah membayangkan kematian semacam itu. Tetapi lihat, ia masih mampu bertahan. Kita lihat saja bagaimana mayat hidup itu nantinya akan menerkam tubuhnya, menggigit dan menghisap darahnya. Kameswara masih tetap berdiri tegak. Tangan kanannya masih bertempelan dengan tangan musuhnya. Manusia mayat itu berusaha menghisap segala kekuatan Kameswara melalui telapak tangannya. Namun sebaliknya, Kameswara seperti kedung yang menyimpan kekuatan yang tiada habis-habisnya. Badrawati menjadi gelisah. Sebaliknya Lare Angon memperhatikan apa yang sedang berlangsung dengan penuh minat. Paman Lare Angon. Bagaimana Badrawati? Luar biasa. Ternyata Paman Kameswara masih mampu bertahan. Aku mengatakan sebaliknya, Badrawati. Bagaimana? Mayat hidup itulah yang ternyata masih mampu bertahan. Namun akan tiba saatnya, dia tidak akan tahan menghadapi banjir bandang yang melandanya. Sebagai sebuah wadah, kemampuan manusia mayat itu juga terbatas. Sedang kekuatan yang mengalir dari telapak tangan pamanmu itu tidak terbatas. Paman mengibaratkan kekuatan Paman Kameswara sebagai banjir bandang. Iya. Mengapa Paman bisa yakin? Pernahkah kau mendengar air suci Kembang Ayun? Oh iya, Aku mengira pamanmu saat ini sedang menggunakan kekuatan dahsyat air suci Kembang Ayun itu. Pamanmu orang satu-satunya di dunia ini yang pernah meminum air suci itu, Badrawati. bukan main. Ya, aku berani bertaruh. Pamanmu akan dapat mengalahkannya. Lihat saja. Kabut Di bagian mana, Badrawati? masih lambat-lambat Paman. Tapi kian jelas membungkus mereka. Pertarungan aneh yang hanya berlangsung dengan saling menempelkan telapak tangan itu terus berlangsung. Semua orang yang menyaksikan bagai menonton sebuah permainan sihir yang mendebarkan. Kabut yang muncul semakin banyak, bergerak liar bagaikan diaduk serta membungkus Kameswara dan musuhnya.
Kabut itu semakin tebal dan semakin tebal, seolah gumpalan asap pekat yang melindungi apa yang dilakukan Kameswara dan musuhnya dari tatapan mata orang-orang yang menontonnya. Bagaimana, Paman? Apa artinya kabut itu? Hal itu tidak menjadikan aku cemas, Badrawati. Paman menguasai ilmu kabut aneh yang membingungkan itu. Lawan macam apapun tingginya, jika sudah dijebak masuk ke dalam pekatnya kabut ciptaannya, maka ia akan menjadi kebingungan dan tidak berdaya. Atau barangkali ia terpaksa menggunakannya, Paman Ari Angon. Lihat, Paman. Kabut kian pekat dan bayangan mereka semakin tidak jelas. Bersiaplah, Badrawati. Nampaknya kita harus mempersiapkan diri pula. Menggeramlah sepuasmu. Hisap terus kekuatanku. Ayo, hisap terus kekuatanku. Hisap terus kekuatanku. Tidak salah lihat ke aku. Apa maksudmu? Mereka lenyap, terbungkus kabut. Oh, iya. Dan dari mana asal kabut itu? Oh, bagaimana aku bisa tahu? Mereka berdua tidak kelihatan. Malam nasib pemuda itu. Di dalam kabut yang kental itu, manusia mayat itu tentu sedang menghisap habis darahnya. Suasana yang menegangkan itu kemudian pecah oleh Kameswara yang tiba-tiba mencelat dari dalam pekatnya kabut, berjumpalitan di udara, dan kemudian turun mendarat dengan ringan. Kameswara kemudian menekuk kaki, dan dengan kekuatan yang luar biasa, sangkakala yang dipegangnya dilemparnya ke dalam pekatnya kabut. Nah, mampukah Kameswara mengalahkan mayat hidup yang telah menghisap darah Brahma Samudra itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.